Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Arifatul Amalinda Nur Solihah, or you can call me Arifa, and I have an assignment to interview an interpreter or someone who has experience in the field of interpreter. So I have found someone who has experience as an interpreter. It is Nadia Ayu, an 8th semester student from Jakarta. So, enjoy watching. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Nadia karena udah mau jadi partisipan yang bisa aku wawancarai sebagai interpreter atau pernah punya pengalaman sebagai interpreter. Nah, sebelumnya kenalin, nama aku Arifatul Amalinda Nur Solihah atau Kak Nadia bisa panggil aku Arifa. Aku dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan ini dapat tugas untuk mewawancarai seorang interpreter atau yang pernah punya pengalaman. Nah, boleh nih pertama-tama Kak Nadia kenalin diri Kak Nadia, nama sama asalnya. Halo, nama aku Nadia Ayu Rizkyana Susilo, mahasiswa semester 8 MAIS PNJ. Asalnya? Dengerin nggak suara aku? Kedengeran. Asalnya dari Jakarta. Ya, langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Bahasa apa yang pernah Kak Nadia terjemahkan? Bahasa Inggris sih. Terus sudah berapa lama atau berapa kali menjadi seorang interpreter? Sudah baru 2 kali. Baru 2 kali. Di acara apa, Kak? Dua-duanya di acara pameran pendidikan. Nah, terus menurut Kak Nadia, apakah menjadi seorang interpreter itu harus punya background pendidikan khusus? Atau cuma kayak yang penting kakak bisa speaking kayak gitu, terus bisa ngerti artinya dari suatu bahasa, jadi bisa interpreter gitu, Kak? Tergantung dari kebutuhan acaranya sih dan kebutuhan tergantung dari kebutuhan acaranya itu sendiri. Kalau acaranya itu cukup formal, seperti acara kenegaraan, itu butuh. Tapi kalau acaranya yang tidak terlalu formal, maupun yang informal pun, cukup dengan cukup dengan bisa speaking secara fluently, secara fasih dengan dengan kliennya atau dengan orang asing tersebut dan bisa mengerti intinya dengan cepat. Ya. Oke, terus menurut Kak Nadia, hal apa yang harus dan jangan dilakukan menjadi seorang interpreter? Mungkin dari yang harus dilakukan dulu. Untuk yang harus dilakukan saat jadi interpreter itu harus memahami tema yang akan dibicarakan. Untuk yang pertama, dus-nya adalah memahami tema yang akan dibicarakan oleh si pembicara. Kemudian harus menerjemahkan apa yang disampaikan pembicara ke bahasa audiens dengan jelas. Ketiga, menyampaikan hal-hal yang disampaikan pembicara tanpa pokoknya tuh harus akurat apa yang disampaikan oleh pembicara, nggak boleh ada yang dilebih-lebihkan. Kemudian don'ts-nya adalah nggak boleh menyela saat pembicara tersebut belum selesai berbicara.
Terus yang kedua, nggak boleh menambahkan hal-hal yang dibicarakan oleh si pembicara dengan opini, saran, ataupun personal perspektif lainnya. Yang ketiga, nggak boleh nggak boleh terlalu cepat sehingga para audiens mengerti inti pembicaraan dari si pembicara. Intinya sih harus pas dengan apa yang dibicarakan dengan si pembicara tersebut. Nggak boleh membuat pembicara tuh terlalu terintimate. Gimana sih? Nggak boleh bikin pembicaranya tuh terlalu gimana gitu sama kitanya. Jadi harus pas gitu loh, dipas-pasin sama si pembicara tersebut. Dan jangan miss sama audiensnya gitu. Iya, terus kalau menurut Kak Nadia, ada nggak sih kayak tips-tips khusus gitu buat jadi seorang interpreter? Mungkin kayak biar percaya diri kayak gitu, berdasarkan pengalaman Kak Nadia. Tips untuk jadi interpreter itu sering-sering lihat public speaking, latihan public speaking, terus juga terus ikut komunikasi, gimana sih, latihan komunikasi yang baik dengan pembicara bahasa asingnya, dan paling enggak punya sertifikasi bahasa. Jika enggak punya sertifikat buat menjadi penerjemah, paling enggak punya sertifikasi bahasa kayak TOEFL, IELTS itu yang buat Inggris. Kalau yang buat Jepang, Noryu, Fusion atau yang lainnya gitu. Jadi paling enggak tahu kalau kita tuh capable buat jadi penerjemah itu. Dan komunikasinya juga harus baik, tata krama dengan pembicara juga harus baik gitu. Oke, makasih banget Kak Nadia. Sangat membantu banget. Semoga Kak Nadia bisa sukses terus. Terus banyak ke Kak Nadia. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi, soalnya kayak udah mau bantu kayak gitu. Sama-sama ya. Sukses terus kuliahnya. Makasih Kak Nadia. Semoga dilancarkan juga ya urusannya udah semester akhir. Amin, amin. Makasih. Makasih. Boleh live meeting Kak. Makasih banyak. So, that is my video interview with Kak Nadia Ayu as someone who has experience become interpreter, and I hope that video will be useful for us. And thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.